Kamu terdampar di pulau kecil tak berpenghuni. Tak ada radio, ponsel, maupun alat komunikasi lain. Di situ juga tak ada pepohonan yang bisa dipakai untuk membuat isyarat dengan asap. Pada hari kedua, kamu melihat helikopter sedang berputar-putar mencarimu. Tapi, helikopter itu terbang terlalu tinggi, sehingga sang pilot tidak bisa melihatmu. Bagaimana caramu menarik perhatiannya? Kumpulkan batu dan susun membentuk tulisan SOS di atas pasir. Mila memarkir mobil, masuk ke rumahnya, dan 5 menit kemudian, dia keluar lagi dengan membawa seember air. Dia menyiramkan air itu ke trotoar, lalu masuk lagi. Kenapa? Mila ingin mencuci mobilnya, tapi saat dia mengambil air, mobilnya dicuri. Kenapa pengusaha sukses tidak bisa membuka pintu dengan piyama? Jelas saja, buka pintunya dengan tangan, bukan piyama. Anak dari ayah sang dokter sedang mengobrol dengan ayah dari anak sang dokter. Sementara, dokter itu tidak ikut berbincang. Coba cari tahu, seperti apa hubungan kekerabatan mereka? Dokter itu seorang wanita, dan kedua lelaki itu adalah suami dan kakaknya. Seorang pria sedang melewati jalan tol. Dia kelelahan setelah berjam-jam mengemudi. Hari sudah semakin gelap. Kemudian, sebuah motel terlihat di tepi jalan. Sesampainya di sana, dia melihat bangunan berpintu kayu, perak, dan emas. Pintu mana yang harus dia buka? Ya pintu mobilnya lah. Kamu terjebak dalam eksperimen yang dilakukan oleh Profesor Nyentri. Dia ingin agar kamu menyelam di dalam salah satu tangki air. Tapi, tangki pertama dipenuhi ular berbisa. Tangki kedua berisi zat asam yang bisa melarutkan logam. Air di tangki ketiga dipenuhi bakteri. Dan di tangki keempat berisi ikan piranha. Tangki mana yang harus kamu pilih agar bisa selamat? Pilih tangki ketiga, karena yang paling aman. Bakteri tidak semuanya jahat kok. Banyak juga yang justru bermanfaat. Hilang dengan misterius. Suatu malam, Sarah pergi keluar dan meninggalkan Amy tidur di sofa. Saat Sarah kembali, Amy tidak ada. Tapi teleponnya tergeletak di sofa. Nomor terakhir yang Amy hubungi adalah 64445533. Sarah mencurigai 3 orang sebagai dalang di balik hilangnya Amy. Sepupu Amy Tina, tetangga mereka Mike, dan adik Amy Luke. Saat polisi tiba, mereka menganalisis nomor telepon tadi dan mengetahui siapa dalangnya. Kamu punya 7 detik untuk mencari tahu. Dalangnya adalah Mike. Amy memakai keyboard T9 alias ABC. Artinya, dia harus menekan tiap nomor beberapa kali untuk menulis pesan ini. Angka-angka ini membentuk kata Mike. Pelaut terdampar. Oliver sedang berlayar naik kapal pesiarnya, tapi ada kecelakaan. Kapalnya tenggelam di tengah laut. Setelah berenang berjam-jam, pria itu terbangun di sebuah pulau terpencil. Setelah melihat sekeliling, dia melihat 2 orang pria. Ternyata tidak terlalu terpencil ya. Mereka adalah penduduk pulau yang ingin mengunci Oliver di salah satu gua di pulau itu. Oliver setuju, tapi dengan syarat satu permintaan terakhir. Saat Oliver mengatakan apa yang dia mau, dia dibebaskan. Apa permintaannya? Aku
Aku setuju, tapi hanya orang terpintar yang bisa mengunciku di sana. Pasangan yang bahagia. Susie dan Jason sudah menikah selama 10 tahun. Suatu hari, Susie pergi untuk perjalanan bisnis. Dia harus tinggal jauh dari rumah selama 2 hari. Begitu wanita itu kembali, Jason menyadari ada yang aneh. Wanita yang memeluk dia bukan istrinya. Bagaimana Jason bisa tahu? Susie selalu mengenakan cincin kawinnya, dan wanita yang berpura-pura menjadi Susie tidak memakainya. Tidak ada garis putih juga jarinya. Atau itu memang Susie, tapi dia kembali setelah operasi hidung dengan uang hasil menjual cincin kawinnya. Mungkin saja. Resort ski. Kathy, seorang detektif swasta, sedang berlibur di resort ski Prancis. Saat sedang menunggu di lobi, manajer hotel mengumumkan dia sedang mencari penerjemah. Ada dokumen penting yang perlu diterjemahkan. Dia butuh orang yang bisa bicara banyak bahasa. Kathy menawarkan diri untuk membantu proses rekrutmen. Maya bilang dia tinggal di Jerman dan tahu bahasa Jerman. Rob bilang dia pernah tinggal di Singapura dan fasih berbahasa Mandarin. John bilang dia telah menghabiskan 10 tahun di Brazil dan bisa bicara bahasa Brazil. Kathy segera memberitahu manajer ada pelamar yang berbohong. Kamu bisa menebak siapa itu? John berbohong. Penduduk di Brazil bicara bahasa Portugis, atau setidaknya bahasa sepak bola. Koper yang hilang. Seorang pengusaha hendak ke pemeriksaan keamanan di bandara, tapi dia sadar bahwa kopernya hilang. Polisi bandara punya 3 tersangka yang harus diinterogasi. Lisa bilang, untuk apa aku mengambil koper coklat tua milik orang lain? Aku juga punya. Mike bilang, dia seorang backpacker dan tidak membawa koper. Dia cuma membawa ransel. Sementara itu, lengan Rob patah dan pergelangan kakinya terkilir, dia tidak bisa membawa banyak barang. Polisi segera tahu siapa pelakunya. Apa kamu tahu? Pelakunya adalah Lisa. Tidak ada yang bilang koper itu berwarna coklat. Target selanjutnya. Suatu hari, pemilik toko perhiasan permata menelpon polisi. Dia melaporkan semua permata mahal miliknya telah dicuri. Polisi tahu ada seseorang di kota itu yang sudah lumayan sering mencuri. Mereka berencana menangkap basah orang ini. Berikut adalah nama toko-toko yang pernah kecurian. Toko Nusantara, Toko Safira, Toko Mega, Toko Permata. Masih ada 5 toko perhiasan lain di kota. Mana yang akan menjadi target selanjutnya? Toko Mulia. Semua toko yang diincar diakhiri dengan huruf A. Kemana ulangannya? Bu Ros melapor ke kepala sekolah bahwa ada yang mencuri hasil ulangan murid-muridnya. Bu Ros bilang, tadi dia melihat seseorang datang mengenakan kemeja, sarung tangan, dan topeng merah. Orang itu juga punya 3 tato bintang di jarinya. Kepala sekolah tidak percaya kepadanya. Kenapa? Bu Ros bilang pencurinya memakai sarung tangan. Lantas, bagaimana dia bisa melihat 3 tato bintang di jarinya? Guru yang pintar. Suatu hari, seorang guru ingin mengetes murid-muridnya, tapi mereka semua menolaknya. Sang guru hanya bisa men-skor 1 murid yang tidak ikut tes. Semua murid kenal dengan nama teman-temannya. Kalau mereka tahu akan diskors, semua siswa akan mengikuti tes itu. Bagaimana sang guru membuat semua muridnya mengikuti tes? Dia mengatakan, murid yang namanya muncul pertama berdasarkan urutan abjad akan diskors. Jadi, murid ini tidak akan melewatkan ujian. Murid berikutnya juga sama, dan seterusnya sampai akhir daftar nama. Jalan mana yang harus ditempuh? Kamu berada di tengah hutan. Terdapat 3 jalan setapak di depanmu. Satu jalan penuh dengan batu bara panas yang sedang membara. Jalan satunya dipenuhi dengan paku tajam. Dan jalan ketiga sedingin es. Seperti menginjakan kaki di Antartika. Jalan mana yang harus kamu pilih?
Pilih jalan ketiga. Semua es akan segera mencair. Letaknya terlalu dekat dengan batu bara yang panas. Pelanggan yang buta. Seorang lelaki buta memasuki toko elektronik. Dia ingin membeli ponsel. Banyak gadget tertata di rak, tapi dia tidak bisa melihatnya. Anehnya, 10 menit kemudian, dia meninggalkan toko dengan membawa model ponsel yang diinginkannya. Bagaimana bisa dia mendapatkan ponsel itu? Dia itu buta, bukan bisu. Dia tinggal meminta si pelayan toko untuk memilihkan ponsel yang dia inginkan. Orang asing yang misterius. Hendra sedang duduk sambil membaca buku. Tiba-tiba, patung super mahal milik istrinya jatuh dan rusak. Dia bergegas menuju kamar dan melihat ada orang asing sedang melompat keluar jendela lalu kabur. Dia mencoba mengejarnya, tapi kacamatanya buram karena dingin. Sehingga dia tidak bisa melihat si penyusup itu. Saat polisi datang, mereka mendengarkan kronologinya dan segera tahu Hendra telah berbohong. Dia mengarang cerita agar tidak perlu mengakui. Dialah yang telah merusak patung itu. Bagaimana polisi bisa tahu? Pemakai kacamata pasti tahu kan? Kacamata tidak akan buram saat dikenakan dari dalam ruangan yang hangat menuju luar ruangan yang dingin. Yang terjadi justru sebaliknya. Dalam sebuah safari, coba bayangkan, kamu tidak tahu wujud gajah. Suatu hari, kamu melakukan safari untuk melihat satwa bersama teman-temanmu. Salah satu temanmu menunjuk seekor badak dan mengatakan, "Itu gajah." Temanmu yang satunya menunjuk kuda Nil, lalu berkata, "Itu loh yang namanya gajah." Siapa yang akan kamu percayai dan mengapa? Kamu cuma perlu membayangkan kalau kamu tidak tahu wujud gajah, bukan tidak tahu kuda Nil dan badak. Artinya, kamu tidak akan percaya pada keduanya. Temanmu meminta tolong dan memberimu 50.000 untuk membeli sesuatu untuk dimakan, diminum, dijadikan makanan sapi, dan ditanam di kebunnya. Hanya saja, kamu cuma diperbolehkan membeli satu benda. Apa yang akan kamu beli? Kamu bisa membeli semangka. Semangka bisa dimakan dan diminum, lalu kulitnya bisa dijadikan makanan sapi, dan bijinya bisa dengan mudah ditanam di kebun. Lukas tinggal di Paris, tapi dia bosan melihat menara Eiffel. Jadi, setiap hari dia makan malam di satu-satunya tempat di mana menara Eiffel tidak terlihat. Tempat apa ini? Lukas selalu makan malam di kafe di dasar menara. Sebutir telur harus jatuh 30 meter, tapi tidak boleh pecah. Kamu tidak bisa memperlambatnya atau menaruh alas di bawah. Bagaimana solusinya? Jatuhkan telur dari ketinggian lebih dari 30 meter. Maka telurnya tak akan pecah pada 30 meter pertama. Pete menelepon istrinya dan bilang akan pulang pukul 8. Dia tiba pukul 8:05. Mereka sedang tidak ada acara, tapi istrinya tetap marah karena dia terlambat. Bisakah kamu menebak kenapa istrinya marah? Jawabannya sederhana. Ada 2 pukul 8 dalam sehari. Pete seharusnya pulang pukul 8 malam, tapi dia malah pulang pukul 8:05 pagi besoknya. Tak heran istrinya marah. Brandon duduk di kedai kopi dan menemukan lalat di minumannya. Menjijikan! Dia meminta pelayan membawakannya kopi yang baru. Setelah menerima cangkir baru dan menyesapnya, dia naik pitam. Brandon menyadari kopi ini masih sama dengan yang tadi dia minum. Bagaimana dia bisa tahu? Kita tidak butuh bantuan ahli kopi untuk menjawabnya.
Kopi kedua sudah diberi gula. Padahal Brandon memesan kopi pahit dan sudah menambahkan gula sendiri ke cangkir pertamanya. Pada hari Sabtu pagi, pihak bank mendapat telepon yang memberitahukan kalau semua perhiasan di brankas telah tercuri. Detektif Diaz yang menangani kasus ini. Sesampainya di bank, dia minta ditunjukkan kamera CCTV yang kebetulan rusak. Dia tahu ini pasti ulah dari orang dalam. Dia menemui petugas keamanan, kasir, dan analis, lalu meminta mereka untuk membuka laci meja kerja mereka. Tommy, si petugas keamanan, punya kunci brankas untuk mengizinkan nasabah masuk. Marco, sang kasir, punya sarung tangan untuk memegang uang. Rian, sang analis, punya kunci utama untuk membuka brankas karena dia membutuhkan dokumen. Petugas polisi segera tahu pelakunya. Apa kamu bisa mengira-ngira? Pelakunya adalah sang analis. Brankasnya berisi perhiasan, bukan dokumen. 3. Siapa yang menculik pangeran? Pada Minggu pagi, hujan mengguyur. Jamilah, seorang asisten rumah tangga, masuk ke kamar sang pangeran untuk bersih-bersih. Tapi, dia tidak ada di situ. Ada bukti yang menunjukkan telah terjadi insiden. Vas pecah, minuman tumpah, dan lakban tergeletak di lantai. Jamilah langsung menghubungi polisi. Lalu, mereka menginterogasi semua penghuni istana. Kepala pelayan mengatakan dia sedang membersihkan mobil untuk mengantar pangeran berbelanja. Jamilah mengatakan sesampainya di kamar pangeran, dia langsung menelepon polisi. Si tukang kebun menjelaskan dia tidak masuk istana karena sedang menyirami tanaman di kebun. Apa kamu bisa membantu polisi mencari tahu? Pelakunya adalah tukang kebun. Saat itu hujan, jadi tak perlu menyiram tanaman. 4. Lubang yang bisa berbicara. Nathan berselisih dengan kakaknya dan ingin pulang saja. Dia tidak punya mobil dan perlu mengambil jalan pintas melewati taman. Saat sedang berjalan, dia jatuh ke dalam lubang. Dia berteriak minta tolong, tapi tak ada yang menyahut. Tiba-tiba, terbukalah sebuah portal. Lalu terlempar seiris pizza ke tangannya. Kemudian terdengar bisikan suara aneh. Setiap kali kamu menyebut pizza, satu pizza akan jatuh dari portal. 2 menit kemudian, Nathan sudah berada di luar lubang. Kok bisa? Dia menyebut kata pizza berulang-ulang sehingga lubang itu dipenuhi pizza dan dia bisa memanjat keluar. 5. Hilang di ruang angkasa. Seorang astronaut akan terbang ke ruang angkasa. Dia perlu persetujuan dari pusat antariksa di bumi. Tapi komunikasinya sudah terputus sejak pukul 4. Saat menunggu komunikasinya diperbaiki, dia hilang. Astronot lain tahu apa yang terjadi. Tapi siapa? Harry berkata dia sedang tidur di kamarnya. Nico bilang dia sedang membaca buku di tempat tidurnya. Jihan mengatakan dia sedang berkomunikasi dengan pusat antariksa di bumi. Siapa yang berbohong? Waktumu 7 detik. Jihan. Komunikasi mereka terputus sejak pagi dan Nico tidak bisa mendapat izin terbang. 6. Siapa yang tidak miskin? Jaka seorang investigator sewaan. Dia sedang mencari seseorang yang pura-pura miskin agar mendapat gratisan menu di kafe setempat. Tapi, mereka semua punya aksesoris serupa sehingga sulit dicari. Apa kamu bisa membantu? Wanita yang berpakaian abu-abu. Tangannya memegang kunci mobil.